Ini belutnya banyak banget. Ini belutnya banyak banget, guys. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Dibilang susah, memang cukup susah. Dibilang mudah tentunya untuk para peternak yang sudah berpengalaman ya sob. Memang bisa dikatakan jika budidaya belut sendiri gampang-gampang susah. Tapi kalau kalian tahu hasil yang akan didapatkan, pastinya akan ketagihan untuk membudidayakannya ya sob. Daripada basa-basi, mending langsung saja yuk ikuti cara Mimin untuk budidaya belut dan proses pembenihannya. Ini dia langkah mudah proses pembenihan belut untuk pemula paling menguntungkan. Persiapan dan pemeliharaan induk belut. Belut yang baru dibeli sebaiknya dicek terlebih dahulu sebelum kalian masukkan ke dalam wadah pemeliharaan. Pisahkan beberapa belut yang terluka, memar, maupun belut yang sedang sakit. Salah satu ciri belut yang sakit yaitu terlihat lemas, pergerakannya tidak lambat, seperti belut kebanyakan. Sebelum kalian di sini memulai pembenihan, induk belut sebaiknya dipelihara secara bersamaan dalam satu wadah. Tujuannya yaitu supaya induk belut mencapai matang gonad dan dikawinkan secara bersamaan, sehingga dengan begitu diharapkan benih yang diperoleh akan jauh lebih seragam. Pemeliharaan indukan bisa juga dipelihara dengan menggunakan media drum plastik, Tedmarn bekas, maupun juga kolam beton. Belut dipelihara dalam wadah yang kalian pilih dengan air tawar tanpa menggunakan media lumpur. Sebab belut termasuk ke dalam hewan nokturnal, maka media pemeliharaan perlu diberi pelepah pisang sebagai tempat untuk perlindungan dari sinar matahari. Selama masa pemeliharaan, belut akan diberikan pakan pelet sekali sehari, yaitu pada sore hari menjelang malam hari, diperkirakan jam 5 sore. Tidak hanya itu, pakan juga bisa berupa potongan keong mas maupun juga ikan-ikan kecil. Selama masa pemeliharaan sebaiknya air harus diganti secara rutin, yaitu pada pagi hari hingga proses pematangan gonad induk sudah selesai maupun hingga induk belut siap untuk dipindahkan ke dalam wadah pemijahan. Pembuatan media pembenihan. Media pembenihan sendiri bisa dibuat beriringan dengan masa pemeliharaan induk belut. Hal tersebut disebabkan oleh pembuatan media pembenihan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media pembenihan, yaitu bisa menggunakan bahan berikut ini: jerami, pupuk kandang, pelepah pisang, lumpur, dekomposer EM4. Semua bahan tersebut kemudian disusun dan difermentasikan hingga selanjutnya siap untuk digunakan sebagai tempat induk memijah. Sementara untuk caranya yaitu seluruh bahan yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah dengan susunan sebagai berikut. Pada lapisan paling bawah isi dengan jerami kira-kira setinggi 10-15 cm. Masukkan pupuk kandang di atasnya setinggi 10-15 cm. Berikutnya, pelepah pisang setinggi 10. Masukkan larutan EM4 atau biodekomposer. Tutup rapat dan biarkan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, buka tutupnya dan masukkan lumpur setinggi 10-15 cm. Tambahkan air hingga setinggi 5-10 cm di atas lumpur. Biarkan kembali media selama 2 minggu. Untuk mengecek media yang siap digunakan, caranya tusuk media dengan bilah bambu atau ranting sampai ke dasar. Jika pada ranting tersebut muncul busa yang agak banyak dan tercium bau yang menyengat, berarti media belum siap digunakan. Namun, jika busa sudah tidak muncul, maka media siap digunakan. Seleksi induk belut siap pijah.
Setelah media siap digunakan, maka selanjutnya dilakukan seleksi induk belut. Ciri-ciri induk belut jantan adalah bentuk kepala terlihat tumpul seperti busur, warna kulit agak gelap, panjang tubuhnya 30-40 cm atau lebih. Sedangkan ciri-ciri induk belut betina adalah bentuk kepala kecil dan runcing, warna kulit lebih cerah, panjang tubuhnya di bawah 30 cm. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dari kami. Pemijahan induk belut. Induk jantan dan betina yang sudah diseleksi siap ditebar dan dipijahkan untuk menghasilkan anakan belut. Jika menggunakan drum plastik atau potong menjadi 2, tebarkan induk dengan perbandingan jantan dan betina 1:5 ke dalam media pemijahan. Dan jika menggunakan media yang lebih besar, maka perbandingan pada tebar induk belut disesuaikan dengan perbandingan menggunakan drum plastik tadi. Selama masa pemijahan, induk belut diberi pakan berupa potongan bekicot atau keong mas atau ikan-ikan kecil. Setelah kira-kira 2 minggu, media kemudian dicek untuk mengetahui apakah induk belut sudah memijah atau belum. Caranya adalah tusuk media dengan ranting. Jika muncul satu gelembung bersih, maka tancapkan ranting di tempat itu. Lakukan hal yang sama beberapa titik. Gelembung ini bertanda bahwa proses pemijahan sudah berlangsung. Biarkan selama 1 minggu hingga akhirnya media pemijahan dibongkar. Panen benih belut. Untuk memanen benih belut dilakukan untuk mengeluarkan media lumpur dari dalam tong atau drum dengan menggunakan baskom. Tangkap anakan belut secara teliti dan perlahan. Setelah semua benih belut terkumpul, benih kemudian dicuci dan dimasukkan ke dalam media penampungan benih yang baru. Media pemeliharaan dapat berupa tetmarn bekas, kolam beton, atau bisa juga menggunakan kolam terpal yang diisi air. Jangan lupa tambahkan pelepah pisang agar benih belut dapat bersembunyi dan terhindar dari sinar matahari. Pemeliharaan benih belut ini sama dengan pemeliharaan induk belut hingga belut kemudian dapat dipanen.